Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Learning Journal Syafira yang akan mereview materi pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025. Baik, seperti biasa, apa saja sih yang pada Senin kemarin di hari itu di sini akan kita ulas gitu. Pertama itu kita seperti biasa 3 orang maju untuk public speaking. Itu pertama itu Lula Aulia Ramadhani, dia membawakan sebagai penyiar radio yang dengan tema HTS, hubungan tanpa status. Terus yang kedua itu ada Riri, dia sebagai MC sebagai pembawa acara yang membawakan berita seorang artis K-pop. Yang ketiga itu ada Ita, dia sebagai sales marketing, penjual skincare. Itu cukup menarik sih dari cara presentasi mereka itu. Ini jadi bisa untuk ke saya sendiri juga bagaimana cara public speaking yang baik gitu loh. Nah, lalu ada dari kelompok pertama presentasi yang tentang materinya tentang konsep dasar public speaking. Sebelumnya juga dosen kita juga udah menjelaskan apa sih public speaking di awal sebagai pengantarnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pengertian public speaking itu adalah kemampuan suatu informasi atau pesan. Nah, lalu di dalamnya itu ada dasar-dasar. Pertama itu kita harus percaya diri di depan umum. Sebelum kita berdiri atau kita untuk menampilkan gitu ya, teman-teman. Kita harus bisa percaya diri. Pertama itu harus percaya diri, karena kalau nggak percaya diri kita nggak mungkin nyampe ke berdiri di depan semua audiens gitu. Nah, yang kedua itu kita harus menguasai postur dan bahasa tubuh kita sendiri itu seperti apa, senyamannya kita tuh seperti apa, harus begini kah, harus begini gitu kan. Yang tahu itu kan kita sendiri juga kan, dan dilihat sama audiens pun juga enak gitu. Yang ketiga itu kita kenalin audiens, kenalin siapa sih yang bakal nonton kita, itu kita harus kenalin dia. Mungkin kalau kita sedang lagi ceramah gitu, penontonnya adalah ibu-ibu, misalkan lansia gitu, kita harus mengenali bahasanya dia. Nggak mungkin kita bawa bahasa gaul ke nenek-nenek, audiensnya nenek-nenek gitu, karena nggak mungkin juga nggak sih dia nggak paham gitu, apa sih boring gitu, pasti kan gitu nggak sih. Kita juga kalau mau denger kayak pengisi materi, seminar gitu-gitu kan pasti kayak kita ngeliat, wah ini keren loh gitu, pasti kitanya jadi kayak udah tahu. Bisa pemateri tuh tahu gitu kalau ini generasi ini ibu-ibu, ini anak-anak, pasti dia bakal tahu gitu. Nah, itu yang ketiga itu kalau nggak salah kenalin audiens, dasar-dasarnya. Yang keempat itu kita menjaga kontak mata, eye contact. Eye contactnya itu tuh harus, kita lagi public speaking, kita harus lihat nggak hanya cuman ke depan, sedangkan kita ada posisi sisi kanan, sisi kiri, tengah gitu. Kalau kita sedang public speaking kan kita tidak harus melihat di satu titik aja, kita harus melihat semua audiens. Jadi kayak nggak hanya satu ini aja, kayak yang kesininya kesian gitu. Jadi yang mendingan ke. Nah, dari materi kelompok 1 itu menyampaikan ada pula dasar-dasar menurut David Zareski tahun 2018. Itu ada 8 poin. Yang pertama itu ada analisis audiens. Tadi kita harus mengenali audiens. Yang kedua itu ada struktur presentasi yang efektif. Yang ketiga itu adalah penggunaan bahasa yang efektif. Nah, yang keempat itu ada pengelolaan waktu. Yang kelima itu ada penggunaan bahasa tubuh. Terus ada yang ada konsisten bahasa tubuh. Yang ketujuh itu adalah pemilihan dan mengatur visual. Yang terakhir itu adalah penggunaan hikmah dan retorika. Jadi kayak bagaimana sih kita public speaking gitu. Nah, kedua ada juga menurut
Adolf 2016 itu ada juga sama manfaat public speaking. Kalau yang ini tadi kan dasar-dasar, ini manfaat. Itu pertama meningkatkan percaya diri, modal untuk berbisnis, menumbuhkan kita keterampilan dalam memimpin gitu. Terus meningkatkan kemampuan sosial kita juga, menyampaikan ide dan bagaimana sih lancar di depan umum. Terus yang terakhir itu kita meningkatkan pengetahuan. Tuh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita akan bertemu di learning journal selanjutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang bersalah. Sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.